Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarriati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya, hidayahnya, kasih sayangnya kita bisa berkumpul, bisa bertemu di sini. Kita bisa menikmati dan menjalankan bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat, dan insya Allah dalam keadaan iman dan Islam kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, pada para pengikutnya, dan sampailah kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana sekarang puasanya? Masih berpuasa kan? Udah ada yang bolong-bolong belum? Nah, gini, jadi untuk lebih semangat lagi, tahukah kalian bahwa untuk orang yang berpuasa itu Allah akan menghadiahkan 5 buah hadiah yang istimewa. Nah, ini diriwayatkan oleh Ahmad Al-Bazzar Baihaqi dari kitab Al-Targhib. Itu bunyinya adalah dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku dikaruniai 5 keistimewaan pada bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. Yang pertama adalah bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih disukai daripada wangi minyak kasturi. Nah, dari tafsir, salah satu tafsir itu mengatakan bahwa bau mulut orang yang berpuasa nantinya akan digantikan dengan wanginya minyak kasturi, bahkan lebih wangi dan lebih segar dari wangi minyak kasturi. Semuanya pada mau kan? Oke. Yang kedua, ikan-ikan akan memohonkan ampunan untuk mereka yang berpuasa sampai mereka berbuka. Maksudnya dari pernyataan ini, dari satu tafsir itu adalah bahwa makhluk yang ada di dekat kita, bahkan binatang pun akan mendoakan dan akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berpuasa. Terus yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala itu menghiasi surga setiap hari dan berfirman kepadanya, saatnya hampir tiba bagi hamba-hambaku yang soleh. Mereka akan melepaskan diri dari segala kesusahan hidup dunia dan mereka akan datang kepadamu. Allah saja, jadi dari satu tafsir itu, salah satu tafsir mengatakan bahwa Allah saja sangat merindukan, sangat menanti kedatangan bulan Ramadan. Allah itu menghias surga untuk menanti kedatangan bulan Ramadan. Yuk kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai hamba Allah, kita harus juga bisa menghiasi diri kita, mempersiapkan diri kita dalam menyambut bulan Ramadan. Sekarang udah minggu terakhir ya di bulan Ramadan, semoga kita masih tetap dalam keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadiah yang keempat adalah setan-setan yang sangat jahat akan dibelenggu sehingga tidak dapat menggoda umatku bagaimana mereka bisa menggoda saat-saat bulan yang lain. Jadi akan sedikit kemungkinan untuk kita, untuk umat yang berpuasa itu melakukan dosa. Jadi akan lebih susah untuk kita melakukan dosa, insya Allah ya, karena setan-setan yang sangat jahat itu dibelenggu oleh Allah saat bulan Ramadan. Kemudian hadiah yang terakhir dari Allah adalah pada malam terakhir bulan tersebut mereka akan diampuni. Ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah malam pengampunan itu malam Lailatul Qadar? Kemudian beliau bersabda, bukan, tetapi seorang pekerja akan diberikan upahnya jika telah selesai melakukan pekerjaannya. Jadi, mumpung ini adalah minggu terakhir dan 10 hari terakhir kita di bulan Ramadan, yuk ternyata ini adalah malam pengampunan untuk kita semua. Mari kita tingkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita dibenahi lagi dengan baik. Nah, demikian dari Ibu. Semoga ya kita berdoa dulu, semoga
amal ibadah kita selama bulan puasa ini bisa diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini menjadi media kita untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk terakhir kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.